Pemirsa, di satu sisi memberi sinyal positif kepada Ganjar Pranowo, pada sisi yang lain memberi angin segar kepada Prabowo Subianto. Sikap Jokowi dan Gibran seakan belum jelas mendukung siapa. Padahal PDIP sudah mantap mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore, Mas Jayadi. Selamat sore, Vera. Ya, Mas Jayadi, Gibran menyatakan siap disanksi PDIP jika pertemuannya dengan Prabowo dianggap salah oleh partai. Tapi kalau kita lihat pertemuan tadi, itu kan Pak Sekjen PDIP mengatakan bahwa hanya menasehati, tidak ada sanksi. Jadi yang di depan panggung dan belakang panggung sama nggak sih sebenarnya, Mas Jayadi? Ya, kalau menurut saya fakta bahwa beliau dipanggil itu kan berarti ada sesuatu yang dianggap tidak tepat atau salah gitu ya. Dan kalau diperhatikan yang memanggil, yang mendampingi Sekjen itu kan Pak Komarudin Watubun. Itu Ketua Bidang Kehormatan kalau nggak salah di PDI Perjuangan, Ya. yang bagian menjaga aturan, penegakan aturan atau etika di internal PDI Perjuangan. Jadi ada kaitannya dengan apa persoalan etika atau aturan yang internal PDI Perjuangan itu, makanya Gibran dipanggil. Isi bahasa bahwa Gibran dinasehati itu kalau menurut saya dinasehati itu yaitu bagian dari peringatan yang sifatnya tidak tertulis dan terkategori ringan gitu ya, dibandingkan dengan yang lain gitu, dengan berbagai alasannya saya kira. Jadi Diperingati kalau artinya kita sanksi lihat tegas begitu, pemanggilan itu, Mas Jayadi? ya belum diberikan sanksi tegas, itu baru peringatan peringatan ringan lah gitu ya. Dan peringatannya pun diberikan dalam bentuk nasihat gitu. Baik, artinya dengan manuver politik yang sudah dilakukan oleh Gibran belakangan ini sudah mengusik PDIP begitu ya? Iya, fakta bahwa Gibran dipanggil itu berarti kan ada persoalan. PDIP melihat apa namanya manuver Gibran itu di Solo bertemu dengan Prabowo, lalu ada deklarasi atau apa pernyataan sikap relawan yang disebut dengan relawan Gibran juga kan, relawan Gibran yang kemudian dikaitkan dengan Jokowi yang mendukung Prabowo, itu dianggap tidak tegak lurus sikapnya dengan kebijakan DPP PDI Perjuangan yang sudah resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Jadi ada persoalan dari sisi itu. Ya, jadi Ibu Mega sudah geram nih ya. Tapi kalau kita lihat dalam ADART PDIP itu kan jelas, jika ada kader yang tidak tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum maka akan dipecat. Lalu mengapa sebetulnya aturan tersebut terkesan tebang pilih, Mas Jayadi? Karena mengingat Murad Ismail dicopot dari jabatan Ketua DPD PDIP Maluku dan dipecat juga dari kader PDIP, sementara Gibran hanya dipanggil saja yang tadi katanya menasehati. Kalau kata Mas Jayadi kan teguran pertama saja nih. Ya tentu kan penegakan aturan di setiap partai itu kan apa namanya, dia memperhatikan kasus per kasus juga, tidak bersifat umum. Saya kira mungkin kepada Gibran, kalau tadi alasannya kader muda gitu, tapi jangan lupa Gibran itu kan anaknya Presiden Jokowi gitu. Eh, Presiden Jokowi itu punya posisi penting di PDI Perjuangan, baik untuk apa namanya sebagai bagian dari partai PDI Perjuangan selama ini maupun untuk keperluan pemilu 2024 nanti di Pilpres dan di pemilu legislatif. Bagaimanapun saya kira untuk pemilu legislatif misalnya apa namanya data-data hasil survei selalu menunjukkan bahwa ada keterkaitan positif antara kepemimpinan Presiden Jokowi dengan tingkat keterpilihan dari PDI Perjuangan. Maka kalau misalnya ketegasan memberikan sanksi kepada Gibran lalu dibaca sebagai adanya ketegangan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi, maka kan itu bisa ditangkap sebagai pesan negatif kepada para apa namanya para pemilih, terutama yang menjadi pendukung Jokowi dan pendukung PDI Perjuangan. Jadi saya kira faktor-faktor itu dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan. Demikian juga dengan untuk Pilpres. Bagaimanapun selama ini data menunjukkan bahwa ada kaitan positif antara prestasi atau kinerja presiden dengan tingkat dukungan kepada Ganjar Pranowo, ya. Naik turunnya tingkat kepuasan kepada presiden misalnya itu punya kontribusi
kepada naik turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo. Nah, itu pola korelasi itu akan terus berlanjut. Jadi kalau misalnya melalui kasus Gibran ini publik melihat ada ketidakcocokan yang makin jelas antara Jokowi dengan PDI, maka itu bisa punya dampak buruk terhadap Ya. peluang calon presidennya PDIP maupun PDIP di dalam memenangkan pemilu 2024 nanti. Ya. Jadi memang ada banyak faktor yang membuat mengapa perlakuan terhadap Gibran berbeda dengan Murad Ismail begitu ya. Karena anak presiden dan banyak faktor tadi yang juga disampaikan oleh Mas Jayadi. Kemudian saya ingin ke pertemuan Prabowo dan Gibran beserta relawan ini kan di Loji Gandrung. Timingnya bersamaan dengan Jokowi yang menggelar musra ya bersama dengan para relawan yang salah satunya mendukung Prabowo. Apakah memang atas izin dan koordinasi Jokowi sehingga waktunya bersamaan, Mas Jayadi? Ya nggak tahu saya. Saya nggak tahu ya apakah itu dapat Tapi izin kalau apa analisa enggak. Mas Jayadi gimana? Tapi secara dari segi logika komunikasi politik misalnya atau logika strategi politik ya tampaknya paling tidak mereka saling tahu gitu ya. Apakah misalnya Gibran minta izin dulu apa enggak itu kita nggak tahu. Tapi bisa dibaca bahwa waktu yang bersamaan itu dan peristiwa itu kan diketahui oleh banyak orang dan publik juga tahu. Jadi mereka juga tahu kira-kira dampak politiknya gitu. Maka agak sulit untuk menyatakan bahwa mereka tidak saling tahu gitu kan. Jadi karena itu banyak kita kemudian tidak bisa melihat peristiwa di Solo itu secara terpisah dari peristiwa-peristiwa lainnya termasuk pertemuan relawan atau musyawarah relawan Jokowi yang ada di Jakarta pada saat Ya. itu. Jadi secara kalau kita lihat dari analisis politik ya kita mau tidak mau akan mengatakan kemungkinan besar kedua peristiwa itu berkaitan gitu atau ada kaitannya gitu. Baik, jadi kedua peristiwa pertemuan Gibran dengan Prabowo, kemudian juga pertemuan Jokowi dengan relawan di Musra itu saling berkaitan gitu ya Mas Jayadi. Tapi kita akan bahas lebih lanjut, apakah ini sinyal kuat sebetulnya bahwa Jokowi akan pisah jalan dengan PDIP di 2024? Kita bahas usai jeda. Dipersembahkan. Kita lanjutkan perbincangan Mas Jayadi. Jadi artinya langkah relawan Jokowi Gibran ini atas kehendak Jokowi karena bagian dari sikap politik Jokowi atau gimana nih? Bisa dibaca juga itu sebagai salah satu kemungkinannya ya. Salah satu kemungkinan itu bagian dari sikap Presiden Jokowi gitu. Semacam sinyal. Tapi bisa juga tidak begitu. Artinya itu memang spontan dari relawan, kemudian itu memang sikap yang mungkin agak berbeda yang disampaikan sikap mandiri dari Gibran sebagai politisi atau juga itu sikap murni dari relawan ya bisa juga begitu. Tapi yang kedua bisa juga itu memang bagian dari pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi dan keluarganya atau Gibran di belakangnya Presiden itu juga tidak hanya mendukung Ganjar tapi juga mereka mendukung Prabowo. Jadi pesannya bisa begitu yang tertangkap oleh publik atau yang bisa kita analisis gitu Pak Vera. Baik, jadi secara tegas bahwa keluarga Jokowi melakukan perlawanan terhadap PDIP begitu ya, bahwa mereka mempunyai pilihan juga sehingga berhak memiliki politik atau manuver politik dua kaki. Mungkin itu belum tentu merupakan perlawanan kepada PDIP, tapi itu mungkin hasil bacaan terhadap situasi ya. Pertama, sebagai kader PDIP mestinya memang Jokowi dan Gibran itu kan mendukung calon yang yang dicalonkan oleh PDIP. Tetapi Ganjar Pranowo yang dicalonkan oleh PDIP itu kalau berdasarkan analisis data saat ini itu tidak dominan kan elektabilitasnya sehingga potensi kemenangannya tidak dominan juga atau dengan kata lain secara rasional berdasarkan data yang ada sekarang Presiden Jokowi tidak bisa hanya mengandalkan
Ganjar Pranowo untuk sebagai calon yang dia dukung nanti untuk pemilu 2024 karena posisi elektabilitasnya tidak dominan. Itu satu. Yang kedua, apa namanya, sejak akhir tahun lalu Presiden Jokowi memang sudah menunjukkan dukungan kepada dua calon gitu, yaitu Ya. kepada Ganjar dan Prabowo. Nah, jadi apa namanya, agak tidak mudah bagi Presiden Jokowi untuk tiba-tiba misalnya hanya memberikan endorsementnya atau dukungannya itu Hmm. kepada hanya Ganjar saja misalnya, atau apa, menarik dukungan secara drastis dari Prabowo misalnya. Itu yang kedua. Yang Hmm. ketiga ya. Berikutnya adalah eh, dua orang yang diendorse oleh Presiden Jokowi ini, Prabowo dan Ganjar, itu kan untuk memenangkan pertarungan atau kompetisi Pilpres 2024 nanti, paling Ya. tidak berdasarkan data yang kita lihat itu memerlukan dukungan dari Presiden, dukungan dari Hmm. Jokowi sebagai apa namanya, sebagai seorang politisi gitu. Hmm. Nah, Ya. apa namanya, karena itu tampaknya kalau itu yang betul bahwa Presiden ingin menjaga agar dua-duanya tetap punya peluang yang besar untuk memenangkan pertarungan nanti di pemilu 2024. Dan yang terakhir, dengan begitu maka Presiden itu tetap akan punya hubungan yang baik dengan siapapun calon terpilih nanti kalau di antara kedua ini yang terpilih, sehingga kepentingan Presiden Jokowi untuk melanjutkan legasinya, seperti Hmm. misalnya program-program pembangunan infrastruktur, itu mungkin akan dibaca akan lebih Ya. lebih terjamin Hmm. kalau presiden yang menang salah satu di antara Prabowo dan Ganjar. Saya kira bacaan itu antara lain bacaannya. Nah, Baik. dugaan saya belum sampai kepada tahap perlawanan terhadap apa namanya, PDIP. keputusan PDI Perjuangan. Kalau itu Hmm. berupa perlawanan terhadap keputusan PDI Perjuangan, Hmm. Presiden kan tidak datang kemarin di tanggal 21 April. Nyatanya Presiden datang di 21 April itu dan memberikan Hmm. pidatonya gitu. Ya, tapi Mas Jayadi, pergerakan dari relawan sejauh ini benar-benar tidak ditegur oleh Pak Jokowi, artinya benar-benar atas koordinasi dan persetujuan dan kalau begitu. Ya, namanya relawan kan gerakannya di luar partai politik ya. Memang Hmm. secara normatif kan begitu. eh, apa, misalnya yang di Musra di Jakarta bukan Jakarta ya, Ya. itu Presiden Jokowi kan tidak secara tegas menyebut nama, sama dengan pertemuan relawan sebelumnya tahun lalu kalau tidak salah, hanya disebut sejumlah kriteria kan. Kalau yang dulu tuh disebut kriteria rambut putih, lalu kriteria mukanya berkerut gitu. Kalau sekarang ya, Jumat lalu itu disebut kriterianya apa, pemberani, kemudian merakyat, tidak hanya berada di istana dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu juga menunjukkan bahwa tampaknya Presiden tetap ingin memberikan sinyal kepada para pendukungnya bahwa punya dua alternatif untuk didukung. Kalau nggak Hmm. Ganjar, Prabowo gitu. Itu yang Baik. terbaca. Kan Presiden belum Hmm. menyatakan dia tidak mendukung Ganjar kan gitu, atau hanya Baik. mendukung Prabowo. Jadi sampai hari Hmm. ini saya kira relawan Jokowi, para pendukung Jokowi itu tampaknya akan tetap membaca bahwa mereka punya dua pilihan antara Ganjar dengan Prabowo gitu. Nah, itu Hmm. yang tampaknya tidak cocok dengan Baik. kebijakan PDI Ya. Perjuangan DPP. Hmm. Harusnya satu aja kira-kira gitu kan. Hmm. Baik, jadi mengamankan peluang keduanya begitu ya untuk bertanding di Pilpres Ya. 2024 sehingga manuver politik dua kaki yang memang wajar dilakukan. Terima kasih Mas Jayadi sudah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore.